Catatan eksternal mengenai Yesus. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Well, ada banyak tuduhan di zaman sekarang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan tokoh sejarah, ia hanya mitos. Untuk meresponi tuduhan ini, tentu kita nggak bisa memakai Alkitab, karena mereka sudah berkata terlebih dahulu bahwa Alkitab pun buku mitos. Yang harus kita tunjukkan adalah bahwa Yesus tidak hanya dicatat di Alkitab, tapi juga dicatat oleh tokoh sejarawan dunia kala itu dalam tulisan mereka yang non-biblical. Bahkan ada yang menentang kekristenan. Siapa aja mereka yang mencatat tentang Yesus di luar Alkitab? Yuk kita breakdown. Phlegon dari Tralles menulis buku sejarah sekitar pertengahan abad kedua. Meskipun bukunya sudah nggak ada lagi, tapi poin-poinnya tentang Yesus telah dikutip oleh Origenes. Sekarang Phlegon dalam buku ke-13 atau ke-14 menurutku dari tawariknya tidak hanya menganggap Yesus memiliki pengetahuan tentang kejadian-kejadian di masa depan, tetapi juga memberikan kesaksian bahwa hasilnya sesuai dengan ramalan-ramalannya. Kemudian Origenes juga mengutip bahwa Phlegon menulis tentang penyaliban Yesus di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius dan terjadi kegelapan dan juga gempa bumi selama penyaliban itu terjadi. Itu dicatat dalam buku Phlegon yang ke-13 atau ke-14, kata Origenes. Kemudian Phlegon juga mencatat bahwa Yesus ketika masih hidup tidak membantu dirinya sendiri, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan Yesus juga memperlihatkan tanda-tanda hukuman pada dirinya, seperti tangannya yang telah tertusuk paku. Itu juga dicatat oleh Phlegon. Jadi menurut sejarawan kuno Phlegon, Yesus dianggap telah meramalkan masa depan secara akurat, disalib pada zaman Kaisar Tiberius, dan diyakini telah bangkit kembali dan memperlihatkan tangannya yang tertusuk paku. Thallus mungkin adalah penulis non-Kristen paling awal yang menyebut Yesus. Meskipun karya Thallus telah hilang, sebuah fragmen dikutip oleh Julius Africanus sekitar tahun 220 Masehi. Julius Africanus menulis tentang kegelapan yang menyertai penyaliban Yesus. Dia menulis, di seluruh dunia ada kegelapan yang paling menakutkan, dan batu-batu robek karena gempa bumi, dan banyak tempat di Yudea dan distrik-distrik lain yang roboh. Thallus menulis tentang kegelapan ini dalam buku ketiga historinya, yang menurut saya tanpa alasan disebut sebagai gerhana matahari. Well, meskipun Thallus nggak menyebutkan nama Yesus dalam tulisannya, namun rujukan kegelapan dan gempa hebat di Yudea adalah bukti kuat bahwa ia menulis tentang peristiwa kegelapan dan gempa saat penyaliban Yesus. Ya, meskipun Thallus menulis penyebab kegelapan itu adalah gerhana matahari, karena dia adalah seorang yang menentang Yesus dan pengikutnya. Jadi nggak heran dia menulis seperti itu. Tulisan Thallus ini penting karena membuktikan bahwa dia tahu soal Yesus dari sumber non-biblikal. Karena tulisan si Thallus ini udah ada bahkan sebelum tulisan Injil yang menceritakan tentang Yesus. Berikutnya Celsus. Ia adalah seorang filsuf Yunani abad kedua yang menulis sebuah risalah yang menyerang agama Kristen berjudul The True Doctrine. Karyanya sebagian besar ada dalam kutipan Origenes yang menyanggahnya, yang berjudul Against Celsus, yang ditulis sekitar 75 tahun kemudian. Mengingat lamanya waktu antara teks asli Celsus dan tanggapan si Origenes, tampaknya The True Doctrine, karya Celsus, mempunyai dampak yang besar dan tahan lama. Origenes mengutip tulisan Celsus yang menentang kekristenan dan mencoba menyerang kekristenan. Di antaranya, Celsus menuduh Yesus mengarang kelahirannya dari seorang perawan. Dia mencela Yesus karena lahir dari keluarga Yahudi yang miskin. Ibunya mencari nafkah dengan memintal. Ayahnya seorang tukang kayu. Lalu ayahnya mengusir ibunya karena perzinahan, dan kemudian ibunya mengembara selama beberapa waktu. Lalu ibunya secara memalukan melahirkan Yesus, seorang anak haram, kata Celsus, yang telah memaksanya harus bekerja sebagai pembantu di Mesir karena kemiskinannya. Dan di sana Yesus melakukan mukjizat, kemudian kembali ke negerinya dan diterima oleh masyarakat, dan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Well, dari kritik Celsus terhadap Yesus, kita melihat bahwa dikatakan ia dilahirkan dari seorang perawan miskin, bahwa ia diketahui melakukan mukjizat, dan bahwa ia mengaku sebagai dewa, kata Celsus. Bahkan pernyataan bahwa ibu Yesus diusir oleh Yusuf karena perzinahan, ya meskipun nggak berdasarkan fakta,
tentu mencerminkan pemikiran awal Yusuf ketika mendengar tentang kehamilan Maria yang tercatat di Alkitab, yaitu bahwa Yusuf hendak menceraikannya atau meninggalkannya diam-diam. Jadi apa yang dicatat Celsus menunjukkan fakta-fakta tentang Yesus, walaupun ada yang dilebih-lebihkan, ada yang diselewengkan. Lucian dari Samosata adalah seorang satiris Yunani terkenal yang juga merujuk pada Yesus dalam karyanya The Death of Peregrine yang ditulis beberapa waktu setelah tahun 165 Masehi. Di dalamnya ia mengolok-olok orang Kristen dengan menulis, orang-orang Kristen Anda tahu memuja seseorang sampai hari ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritual baru kepada mereka dan disalib karena hal itu. Dan kemudian mereka diberi kesan oleh junjungan mereka bahwa mereka semua bersaudara sejak mereka bertobat, dan mereka menyangkal dewa-dewa Yunani dan menyembah orang bijak yang disalib dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya atau ajaran-ajarannya. Nah, dalam pernyataan pertengahan abad kedua ini, kita melihat Lucian mengakui fakta sejarah berikut. Yang pertama, Yesus adalah pendiri sebuah ajaran dan dia disalib. Yang kedua, para pengikutnya bertobat dan menganggap diri mereka sebagai saudara dan saudari rohani atau seiman. Dan yang ketiga, pengikut Yesus memujanya sebagai Tuhan. Tokoh kelima ada Marabar Serapion. Kota Marabar Serapion dihancurkan oleh Romawi yang menduduki tanah tersebut dan dia sendiri ditawan. Di penjara, dia menulis surat dalam bahasa Syria kepada putranya yang juga disebut Serapion. Ia mendorong putranya untuk mengejar kebijaksanaan. Di dalam suratnya, Marabar Serapion mengacu pada Yesus. Ia menulis bahwa sama seperti orang Yunani membunuh Sokrates dan orang Samos membakar Pitagoras, demikian pula orang Yahudi telah membunuh raja mereka yang bijaksana, dan mereka pun kena akibatnya, yaitu diusir dari negeri mereka sendiri. Menurut Marabar Serapion, Tuhan dengan adil membalas perbuatan kejam pada ketiga orang bijaksana itu, Sokrates, Pitagoras, dan raja Yahudi yang bijaksana itu. Ya, meskipun dia tidak menyebut Yesus secara eksplisit, dapat dipastikan yang ia maksud sebagai raja bijaksana adalah Yesus. Karena setidaknya dua hal. Pertama, nggak ada raja Yahudi yang dibunuh oleh orang Yahudi sendiri pada masa itu. Kedua, julukan Yesus adalah raja orang Yahudi. Julukan ini digunakan oleh Pilatus, tentara Romawi, dan bahkan beberapa orang Yahudi sendiri. Terlebih lagi, tulisan tuduhan yang ditempatkan di atas Yesus ketika ia disalib, yang dilihat semua orang berbunyi, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Tampaknya julukan ini adalah gelar umum yang digunakan untuk merujuk kepada Yesus pada abad pertama. Pliny the Younger adalah seorang gubernur Romawi di Britania yang menulis surat kepada Kaisar Trajan untuk meminta nasihat tentang cara menangani orang-orang Kristen yang diadili. Dalam buku 10 surat 96, dia menuliskan bahwa Kristus adalah seorang tokoh sejarah yang nyata yang namanya digunakan oleh para hakim Romawi untuk membuat orang-orang Kristen mengutuknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa umat Kristiani pada saat itu percaya pada keilahiyaan Yesus dan berkumpul setiap minggu untuk beribadah dan menaikkan pujian kepadanya, kepada Yesus. Nah, ini menarik untuk dicatat bahwa Kaisar Trajan menanggapi surat Pliny dengan menyatakan bahwa umat Kristen tidak boleh diburu. Jadi Kaisar Trajan menyatakan umat Kristen jangan diburu. Tapi kalau ada yang mengaku sebagai Kristen secara belak-belakan, sebagai pengikut Yesus, dia harus dihukum. Sedangkan mereka yang tertangkap dan kemudian menyangkal imannya harus diampuni. Nama ketujuh ada Suetonius. Ia adalah seorang sejarawan Romawi yang karya paling terkenalnya adalah De Vita Caesarium atau kehidupan para kaisar, menceritakan sejarah singkat 12 kaisar pertama dari Julius Caesar hingga Kaisar Domitianus. Dalam babnya mengenai kehidupan Kaisar Claudius, ia menjelaskan alasan keputusan kaisar untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Roma, sebuah peristiwa yang juga dicatat dalam Alkitab, yaitu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Karena orang-orang Yahudi terus-menerus membuat keributan atas dorongan Kristus, dia, Kaisar Claudius, mengusir mereka dari Roma. Terdapat konsensus yang hampir bulat di antara para sarjana dari semua keyakinan agama bahwa Kristus kemungkinan merupakan kesalahan ejaan fonetik dari kata Latin Christus, yang adalah Yesus Kristus. Dan memang benar, nama Kristus atau Kristos dan istilah Christians dikenal dan digunakan oleh banyak bapak gereja di era gereja mula-mula.
Referensi Suetonius menunjukkan bahwa dalam 100 tahun, Yesus diketahui pernah ada dan bahwa ia adalah tokoh populer dan kontroversial yang menyebabkan kerusuhan di kalangan orang-orang Yahudi pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Dan hal ini pun menegaskan catatan Alkitab. Tokoh ke-8, Josephus, seorang sejarawan Yahudi Romawi, memasukkan referensi terkenal tentang Yesus dalam karyanya Antiquities of the Jews, yang umumnya disebut sebagai Testimonium Flavianum. Pada tahun 1970-an, versi bahasa Arab dari bagian tentang Yesus ditemukan dan diterbitkan, dan di dalamnya tidak mengandung sisipan pro-Kristen sama sekali. Bunyinya sebagai berikut. Pada saat itu, ada orang bijaksana yang bernama Yesus. Perilakunya baik dan dia dikenal berbudi luhur. Dan banyak orang dari kalangan Yahudi dan bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalib dan mati. Namun mereka yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan pemuridannya dan ajarannya. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya, dan bahwa dia masih hidup. Oleh karena itu, dia mungkin adalah Mesias yang keajaibannya telah diceritakan oleh para nabi. Josephus juga merujuk pada Yesus untuk kedua kalinya ketika menggambarkan kematian Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Dari referensi ini terlihat jelas bahwa Josephus menerima keberadaan Yesus yang disebut Kristus dan yang berperilaku baik. Dia mengakui bahwa Yesus disalib oleh Pilatus dan banyak orang menjadi muridnya, dan muridnya melaporkan bahwa dia masih hidup dan telah menampakkan diri kepada mereka. Tokoh terakhir, Tacitus. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi yang meninggalkan 2 karya besar, Histories yang meliputi kekaisaran Romawi dari tahun 69 sampai 96 Masehi, dan tulisan The Annals mencakup periode 14 sampai 68 Masehi. Dalam tulisan The Annals-nya, Tacitus menulis tentang kecurigaan bahwa Nero adalah yang bertanggung jawab atas kebakaran besar Roma, dan bagaimana Nero mencoba mengalihkan kesalahannya dan mulai menuduh kaum paling dibenci kala itu, yaitu orang Kristen, sebagai pelaku pembakaran kota Roma, dan kemudian menyiksa mereka dengan sadis. Ia juga menulis bahwa nama Kristen berasal dari nama Kristus, seseorang yang menderita hukuman berat pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus, kata Tacitus. Untuk kesimpulan, masing-masing sumber ini memberikan informasi terbatas mengenai historisitas Yesus dari Nazaret. Namun jika digabungkan, kita tahu semuanya memberikan ringkasan yang sangat rinci tentang kehidupan Yesus. Tentu saja mereka membuktikan fakta bahwa Yesus dari Nazaret memang ada, pernah ada. Bahkan lebih jauh lagi, jika kita tidak memiliki kitab-kitab Perjanjian Baru dan hanya mengandalkan sumber-sumber non-Alkitab ini, kita akan mengetahui hal-hal berikut tentang Yesus. Pertama, ia dikabarkan lahir dari seorang perawan miskin dan ayahnya adalah seorang tukang kayu. Kedua, dia adalah seorang guru dan murid-muridnya meneruskan ajarannya kepada orang lain. Ketiga, dia bernubuat dan melakukan mukjizat. Keempat, ia dikenal karena kebijaksanaannya dan kehidupannya yang berbudi luhur. 5, dia mengaku sebagai Tuhan. 6, dia disalib oleh Pontius Pilatus pada pemerintahan Kaisar Tiberius di Yudea. 7, bahwa gempa bumi dan kegelapan menyertai kematiannya. Yang ke-8, para pengikutnya melaporkan bahwa ia telah bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka luka-luka di tangannya. 9, para pengikutnya memujanya sebagai Tuhan. 10, kepercayaan kepada Yesus menyebabkan gangguan dan kerusuhan di antara orang-orang Yahudi yang berujung pada keputusan Claudius yang memerintahkan orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Roma. Nah, faktanya Yesus begitu terkenal dalam waktu 1 abad sehingga berita tentang dia kemungkinan besar tersebar sampai kepada 6 kaisar Romawi. Di antaranya Claudius yang mengusir umat Kristen dari Roma, Nero yang menganiaya umat Kristen, Vespasianus, Titus, dan Domitianus yang di bawah naungannya Josephus menulis. Dan yang terakhir, Kaisar Trajan yang membalas tulisan Pliny the Younger tadi. Teman-teman, kita tidak perlu membuka Alkitab untuk mengetahui tentang Yesus, siapa dia, apa yang ia alami, apa yang dia lakukan, penyalipannya, kematiannya, dan lain-lain. Semua itu telah termuat dalam catatan sejarah non-biblikal. Dan itu menjadi bukti kuat bahwa Yesus itu benar-benar tokoh sejarah yang nyata. Tapi, untuk mengetahui makna kehidupan, penyalipan, kematian, kebangkitan, dan makna ajaran Yesus,
kita perlu membuka Alkitab. Well, kurasa itu aja untuk video kali ini teman-teman. Catatan eksternal mengenai Yesus. Kuharap kalian terberkati dan menambah pengetahuan dan menguatkan iman. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.